Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sidik Sutanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 135 Gresik, Provinsi Jawa Timur. Video ini saya buat sebagai tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dalam program calon guru penggerak angkatan 10. Dalam video ini saya akan membahas kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah saya pelajari dalam modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Berikut adalah beberapa kesalahan yang umum dilakukan oleh guru yang kurang bisa memahami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaannya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jika nilai sudah berhasil sesuai KKM, sebelumnya saya menganggap ini jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Berikutnya, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya hanya memahami murid dari aspek kognitif saja. Misalnya ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal penugasan dan asesmen yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, seringkali saya beranggapan bahwa murid yang hanya sebagai objek pembelajaran. Selanjutnya, teacher-centered learning atau pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran saya hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode centered learning karena belum menggunakan metode mengajar yang variatif dan tidak menggunakan pembelajaran yang terpusat pada murid. Hal tersebut sangat tidak perlu saya lakukan karena saya merasa tidak peduli dengan siswa. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat. Tiap semesternya saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya ajarkan dan mereka dapat memahami seutuhnya. Bila itu tidak terlaksana, saya sebagai guru merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas. Sebagai guru saya hanya menuntut murid mendapat nilai yang sudah saya targetkan dan hanya mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini adalah keliru, dan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro yang saya pelajari. Saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Karena setiap murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan untuk berekspresi dalam mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran. Dan media yang tepat dari guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu juga harus mempelajari karakteristik murid sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan yang berbudi pekerti luhur dan memegang teguh adab dan budaya bangsa. Anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anak diibaratkan bibit jagung yang ditanam dengan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam, maka hasilnya akan maksimal. Selanjutnya, dengan memberi kesempatan pada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, dengan terus melakukan bimbingan, arahan, dan motivasi dari guru, karena menurut Ki Hajar Dewantoro, anak adalah garis-garis samar, sehingga tugas kita sebagai guru untuk menebali garis-garis tersebut. Anak bukanlah kertas kosong yang sesuka hati kita akan memberikan goresan tinta. Dari pemikiran-pemikiran tersebut, kesimpulan saya semakin mengerucut dan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Hal-hal yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan murid sesuai dengan metode Student Centered Learning, yakni pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru harus mampu mengidentifikasi kemauan muridnya untuk memperoleh pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman abad 21. Sebagai pemahaman pembelajaran sesuai kodrat zaman yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sesuai asas trikon yang telah diajarkan Ki Hajar Dewantoro, peran guru yakni menuntun, membimbing, dan mendorong anak supaya termotivasi belajar dengan bebas dan merdeka dengan tetap menanamkan budi pekerti luhur untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai dirinya sendiri ataupun masyarakat. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada muridnya. Selanjutnya, saya sebagai guru juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.